Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kelvin Oda Septiangga, kelas D4ME7C NRP 076. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan untuk memilih spek dari jangkar dan juga spek perhitungan untuk menentukan spek dari windlass. Yang pertama yaitu perhitungan untuk menentukan spek jangkar. Untuk perhitungan ini menggunakan acuan dari PKI Rules Part 1 Volume 2 Section 18. Nah, langsung saja yang pertama yaitu kita menghitung Z. Z ini merupakan equipment numeral. Rumus dari Z sendiri adalah D pangkat 2 per 3 ditambah 2 dikali H dikali B ditambah S1 ditambah A per 10. Nah, untuk yang pertama yaitu kita mencari nilai D terlebih dahulu. D ini merupakan displacement. Rumus dari displacement ialah LWL dikali lebar kapal dikali tinggi syarat air dikali coefficient block waterline dikali massa jenis. Nah, kemudian didapatkanlah nilai 3014,9 ton. Karena yang dibutuhkan di sini adalah D pangkat 2 per 3, maka D atau displacement ini kita pangkatkan dengan 2 per 3 sehingga didapatkanlah nilai sebesar 208,7 ton. Selanjutnya yaitu kita mencari H. Nah, rumus untuk A sendiri yaitu A ditambah H1 tambah H2 tambah H3 tambah H4. Nah, A ini merupakan tinggi dari waterline sampai dengan upper deck. Kemudian untuk H1, H2, H3, H4 ini merupakan tinggi dari bangunan atas kapal yang lebarnya melebihi dari B per 4. Nah, B per 4 ini merupakan acuannya. Jadi semisal pada main deck, lebar dari main deck kapal saya ialah 11,1 meter. Nah, dia akan melebihi dari B per 4. B per 4 nya 2,8, sehingga main deck ini masuk ke dalam perhitungan. Kemudian selanjutnya yaitu bob deck. Bob deck ini, lebar dari bob deck ini ialah 8,7 meter, bahkan dia melebihi dari B per 4. Jadi bob deck ini masuk ke dalam perhitungan sampai pada bangunan yang paling atas sendiri yaitu nav deck. Nah, lebar dari nav deck ialah 7,1 karena dia melebihi dari B per 4 sehingga nav deck ini masuk ke dalam perhitungan juga. Nah, yang dimasukkan ke dalam perhitungan ini bukanlah lebar dari bangunan tersebut, melainkan yaitu tinggi dari bangunan tersebut. Jadi setelah kita mengetahui lebarnya dan masuk melebihi dari B per 4, maka yang dimasukkan ke dalam perhitungan bukanlah lebarnya melainkan tinggi dari bangunan tersebut. Nah, ini pendek tadi kan lebarnya melebihi dari B per 4 sehingga dia masuk ke perhitungan. Nah, yang dimasukkan adalah tingginya, yaitu tinggi dari pendek sebesar 2,5 meter. Kemudian untuk paling atas sendiri yaitu nav deck. Nav deck tadi lebarnya masuk ke perhitungan yaitu sebesar 7 melebihi dari B per 4 sehingga yang dimasukkan adalah tinggi dari nav deck yaitu sebesar 2,4 meter. Kemudian A, ini tadi waterline sampai dengan upper deck, yaitu didapatkan nilai 1,36 meter. Nah, setelah didapatkan semua nilainya dari A sampai H1 sampai H4, kemudian kita masukkan ke perhitungan, masukkan ke rumus H, sehingga didapatkanlah nilai 11,06 untuk nilai H. Setelah H ketemu, kemudian kita mencari B. B ini merupakan lebar total dari kapal, yaitu sebesar 11,3 meter. Dan selanjutnya yaitu S1. S1 ini merupakan luas area dari funnel. Rumus dari S1 yaitu AFS dikurangi S shield. Nah, rumus ini didapatkan dari PKI Rules. Nah, ini didapatkan dari PKI. Nah, untuk AFS ini merupakan luas area funnel dilihat dari samping.
luas area dari funnel. Nah, untuk acuannya sendiri yaitu sama, menggunakan P/4. Jadi apabila lebar dari funnel ini melebihi dari P/4, maka dia masuk ke dalam perhitungan. Nah, apabila dia lebarnya kurang dari P/4, maka dia dianggap 0. Ada setnya yaitu shield ini merupakan luas area funnel dilihat dari tampak depan, dilihat dari sini. Apabila funnel tidak terlihat dari depan, maka dia dianggap 0. Selanjutnya yaitu A. A ini merupakan luas area permukaan sisi samping kapal yang diukur sepanjang haluan sampai buritan kapal yang lebarnya lebih dari P/4. Jadi untuk A ini merupakan luas area dari kapal mulai dari haluan sampai buritan, kemudian untuk tingginya dari waterline sampai bagian bangunan atas kapal yang lebarnya melebihi P/4, sama seperti mencari H tadi untuk tingginya. Nah, untuk panjangnya yaitu kita lihat untuk bagian haluannya, kita lihat bagian yang dibuat terlebih dahulu. Acuannya yaitu di sini. Nah, apabila lebarnya ini melebihi dari P/4, nah ini kan P/4 ini segini. Nah, untuk bagian yang kanan ini kan lebih kecil, jadi otomatis dia kan kurang dari P/4, maka dia tidak dimasukkan ke perhitungan yang bagian kanan ini. Nah, sedangkan untuk bagian yang kiri ini kan semakin luas ya, otomatis dia kan lebih dari P/4 atau lebih dari 2,8 ini. Jadi bagian kiri ini masuk ke dalam perhitungan. Nah, dilihat dari sini, ini yang kurang dari P/4 tidak masuk ke perhitungan. Nah, untuk bagian sini ini kan lebih dari P/4 sehingga dia masuk ke perhitungan. Sampai pada bagian belakang kapal yaitu buritan kapal sampai sini. Nah, dari buritan ini kita cari lebarnya, yaitu selebar 8,9,04 meter. Nah, ini kan lebih dari P/4, jadi dia masuk ke perhitungan. Kemudian setelah kita mengetahui sampai mana yang masuk ke perhitungan, kemudian kita gambar. Setelah kita gambar, dapatlah gambar seperti ini. Nah, untuk bagian yang kuning ini merupakan bagian yang masuk ke perhitungan. Nah, setelah kita dapatkan gambar ini, maka kita cari luas areanya menggunakan hatch, kemudian kita properties. Nah, ketemulah luas area yaitu sebesar 249,93. Nah, itu tadi merupakan nilai dari A, 249,93. Nah, setelah ketemu nilainya semua, kita masukkan ke rumus Z, yaitu D/2/3 ditambah 2 dikali A dikali B ditambah S1 ditambah A/10. Didapatkanlah nilai sebesar 483,64. Kita bisa menentukan spek dari jangkar kita melalui acuan dari PKI, tabel yang ada di PKI, yaitu tabel 18.2. Nah, karena nilai Z tadi, Z yang kita dapatkan yaitu sebesar 483, jadi kita dapatnya yang ada di sini. Nah, 483 kan ada di antara ini, 460 sampai 500. Jadi kita dapatkan acuan spek dari jangkar di sini. Dapatkan berat dari jangkar yaitu 1440 kg, kemudian diameter dari rantainya yaitu sebesar 34 mm. Kita menggunakan grade yang D2.
Nah, setelah kita mendapatkan acuannya dengan berat 1440 kilo, maka kita cari spek dari jangkar yang ada pada katalog dengan acuan yaitu beratnya. Jadi kita dapatkan berat sebesar 1440 kilo, didapatkanlah tipe jangkar yang ada di katalog dengan tipe stockless anchor dengan berat 1440. Kemudian juga didapatkan spek dari rantainya dengan diameter 34 mm. Nah, setelah kita menemukan spek dari jangkar dan juga rantai, selanjutnya kita melakukan perhitungan untuk mencari windlass. Untuk perhitungannya ini kita menggunakan acuan dari BKI Rules Part 1 Volume 3 Section 14. Untuk yang pertama kita harus menghitung terlebih dahulu lifting power. Nah, lifting power ini rumusnya yaitu Z1 sama dengan 4,5 dikali D pangkat 2. Kita pakai rumus yang ini, 2,5 dikali D pangkat 2. Kenapa kita menggunakan yang ini, yang KL2? Karena kita tadi memilih diameter dari rantai, kita memilih grade yang D2, sehingga kita menggunakan rumus yang KL2 ini. Dengan rumus 42,5 dikali D2, diameter yang kita pilih dari 34, kemudian kita kuadratkan dan dikali dengan 42,5 sehingga didapatkan hasil 49130 Newton. Kemudian setelah Z1 ini kita dapatkan, kemudian kita menghitung nilai dari Zmax. Zmax ini rumusnya yaitu 1,5 dikali Z1, yaitu kita dapatkan nilai sebesar 73.695 Newton atau 73,695 kN. Nah, setelah Zmax kita dapatkan, maka kita bisa memilih windlass yang ada pada katalog. Nah, didapatkanlah windlass dengan model MD WMH42. Nah, acuannya yaitu ini tadi, yang U2. Zmax kita mendapatkan nilai 73 kN. Nah, yang kita cari adalah yang mendekati dengan Zmax kita yaitu 73. Nah, yang mendekati adalah 75 ini. Didapatkan dengan model MDWM 42 dengan dayanya 30 kW dan dengan berat 5,8 ton. Nah, sekian perhitungan untuk mencari jangkar dan juga windlass yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.